saudara-saudara, kita bertemu lagi di acara kesaksian. Video saya sebelumnya bisa Anda tonton, judulnya Kesaksian Hidup. Untuk kali ini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ita Novianti, Jemaat JKI Mahanaim Blitar. Saya sudah 2 kali ini mengadakan acara kesaksian. Kali ini saya akan kesaksian lagi, tapi bukan kesaksian dari pengalaman hidup saya pribadi, tapi pengalaman dari anggota keluarga saya. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu merendahkan hati di hadapan-Mu saat ini, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan sebagian dari kesaksian hidup anggota keluarga saya dan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bisa dimengerti dan melekat pada hati kami masing-masing. Biar Engkau berbicara melalui hamba-Mu ini, ya Tuhan. Diserahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan bersaksi tentang anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama itu dulu waktu masih kecil, waktu masih SD, sekitar umur 3 tahun mungkin ya. Itu pernah di bahasa Jawanya itu keloloten permen, saudara-saudara. Siapa saudara-saudara yang pernah keloloten permen atau anaknya keloloten permen? Pasti panik ya. Jangankan keloloten permen ya, keloloten itu aja, bakso aja bisa mati ya. Apa itu bahasa Indonesianya itu tertelan ya. Kadang orang makan sambil bicara itu bisa keselak, kadang kesedak ya toh. Tapi ini bukan kesedak, tapi apa itu tadi yang menyangkut di sini. Bisa juga kadang itu durinya ikan lele atau ikan yang lain. Kadang kalau kita buru-buru makan bisa nyangkut di tenggorokan dan harus dibawa ke THT. Itu yang pernah dialami family saya. Kalau anak saya ini kelolatan permen. Jadi waktu itu saya panik. Waktu itu saya bingung harus berbuat apa. Ya puji Tuhan, suami saya melihat kejadian itu dan langsung menjungkir anak saya dibalik gitu, badannya taruh bawah, kakinya di atas, terus punggungnya tuh dibekuk gitu ya, ya agak keras gitu ya di sini. Nah, itu dibekuk sekali atau 2 kali gitu, saya lupa. Langsung permennya itu keluar, kelotak gitu. Jadi saya bersyukur karena pertolongan Tuhan tepat waktu. Andai kata suami saya waktu itu tidak lewat atau tidak tahu kejadian itu, dia mungkin tidak tertolong. Meskipun hanya sepertinya sepele ya. Ya itulah kebesaran Tuhan sehingga anak saya boleh terselamatkan tepat waktu. Itu kesaksian yang pertama. Kesaksian yang kedua itu anak saya yang bungsu.
yang perempuan, namanya Fani, itu kelas 4 SD. Itu sakit usus buntu. Jadi makan nasi gitu tumpah, nggak bisa makan. Saya juga heran, saya kira sakit apa kok makan kembali gitu. Jadi ya akhirnya saya bawa ke dokter. Saya kira sakit mah biasa, ternyata dikasih obat jalan 3 hari, minum obat dari dokter langganannya itu tidak sembuh-sembuh, masih sakit perutnya. Akhirnya saya kembalikan ke dokter, saya ajak ke dokter lagi, obatnya masih ada, karena biasanya itu 3 hari itu biasanya sembuh kalau cuma sakit perut aja. Ternyata sama dokter dikasih obat lagi, diganti obat. Akhirnya pulang, obat jalan lagi, tapi keadaan anak saya masih tetap sama, nggak berubah. Tetap mengeluh, perutnya yang dekatnya pusar ini sebelah kanan itu sakitnya setengah mati, sampai kalau tidur itu tidak bisa bangun, jadi goyang dikit sakit. Saya nggak ngerti kalau itu usus buntu. Terus akhirnya saya bawa lagi ke dokter yang itu langganan itu, tidak ganti dokter, tetap ke dokter yang itu. Baru dokternya sadar ternyata gejala usus buntu, tapi ya termasuk sudah kasep karena sudah seminggu lebih. Tapi ya mau apa lagi, ya udah sama dokter kasih surat untuk USG. Ya ternyata benar, hasil USG-nya itu usus buntu. Besoknya langsung ke rumah sakit khusus operasi itu, rumah sakit bedah di Kepanjen itu, ya operasi di sana. Ya puji Tuhan, pertolongan Tuhan lagi-lagi tepat waktu, karena sudah pecah usus buntu anak saya itu. Ya mujizat tidak menyebar ke organ-organ tubuh yang lain. Jadi waktu dokter selesai operasi langsung cari saya dan suami saya. Dokternya masih pakai baju operasi, baru saja jam operasi anak saya. Tanya, bukan tanya, mengabari, Bu, Pak, ini ada kabar baik dan kabar buruk. Wah, saya sudah diam gitu ya. Saya kira ini kabar apa buruk. Mau yang mana dulu Pak? Kabar baik dulu apa kabar buruk dulu? Saya pilih kok kabar apa ya, saya lupa. Pokoknya saya pilih kabar yang baik dulu mungkin. Jadi kabar baiknya operasinya lancar, berhasil, sukses. Kabar buruknya itu sudah pecah lagi. Jadi itu dibersihkan dulu bekas nananya itu, dicuci, khusus yang banyak nananya itu dicuci. Jadi setelah operasi itu dikasih selang di perutnya, itu dikasih selang kayak kateter gitu ya, tapi dihubungkan ke perut itu untuk membuang sisa pencucian nanahnya. Jadi cairannya kotor itu dikeluarkan lewat selang itu. Jadi saya juga kaget waktu itu ya, nggak pernah lihat ada perut dilubangi selang seperti itu, saya nggak pernah lihat. Ya tapi ya puji Tuhan saya waktu itu bisa tenang, sehingga anak saya tidak takut. Anak saya juga bisa melewati masa-masa yang tidak mengenakan itu. Setelah operasi kan tidak boleh minum untuk berapa jam gitu. Jadi anak saya itu kehausan, kasihan, sampai bibirnya itu sampai kering.
minta air 1 sendok aja nggak boleh kan, setelah operasi kan nggak boleh minum. Jadi saya tuh sampai kasihan lihat anak saya itu. Tapi ya itu saya coba kasih minum dikit-dikit, setengah sendok makan, terus saya kasih madu itu bibirnya supaya nggak pecah-pecah. Ya, akhirnya ya puji Tuhan ya udah bisa membaik dan udah boleh pulang berapa hari kemudian. Itu kesaksian saya yang kedua. Kesaksian saya yang ketiga itu mama saya itu punya rumah di perumahan di Mojokerto ya. Saya nggak sebut nama, nanti nggak enak ya. Perumahan apa gitu. Itu di rumahnya itu belum dipasangi kayak pengaman gitu ya, supaya kalau ada konslet itu nggak nyetrum temboknya ya. Belum dipasangi itu. Nah, suatu hari nggak tahu kenapa itu tembok rumah mama saya itu bisa ada aliran listriknya. Padahal di rumah mama saya itu listriknya itu besar sekali batnya, soalnya AC ya, pakai AC semua, kamarnya itu atas bawah loteng. Ya tiap hari kalau AC nggak semua dinyalain, cuma kalau ada family datang aja baru dinyalain yang loteng itu. Kalau yang bawah itu tiap hari dinyalakan. Di kamar mama saya itu tiap hari pakai AC, jadi batnya besar. Jadi ya kalau kesetrum ya lumayan terasa ya. Kalau bat-bat kecil gitu mungkin kesetrum nggak berbahaya, nggak terlalu berbahaya. Tapi kalau batnya besar itu sebenarnya itu risikonya itu berat. Nah waktu itu mama saya megang microwave tuh, waktu pagi-pagi bangun tidur masak, terus megang microwave itu seperti kesetrum. Kaget mama saya, tapi nggak kepikiran kalau seluruh rumah itu ada aliran listriknya. Ternyata microwave, terus itu apa untuk manggang roti itu apa namanya, toasty, itu juga nyetrum. Terus apalah itu, terutama yang di kamar mandi itu keran air panas itu, water heater itu ya, water heater yang pakai listrik tuh, pemanas air yang pakai listrik, bukan yang pakai LPG. Kalau pakai LPG masih nggak nyetrum, itu yang pakai listrik. Jadi untung ya, bersyukur ya, mama saya waktu mandi itu belum kejadian. Nah, setelah mama saya mandi, terus kebetulan ada saudara mama saya tinggal di situ. Nah, saudara mama saya itu mandi pagi. Nah, itu mulai nyetrum. Jadi saudara mama saya itu sempat kesetrum di kamar mandi itu waktu mandi. Tapi ya bersyukur cuma sebentar gitu terus dia bisa lepas. Jadi ya puji Tuhan saudara mama saya itu tidak sampai mengalami kejadian yang mengerikan. Yaitu setelah saudara mama saya kesetrum itu baru tahu ternyata ada konsletnya. Ternyata disebabkan karena itu maku tembok itu kena listrik yang tertanam di dalam tembok itu. Jadi waktu ngebor paku besar untuk masang lukisan yang agak besar di kamar mama saya itu, nah waktu ngebor itu kena kabelnya itu. Tapi anehnya kok enggak langsung nyetrum waktu ngebor itu, nyetrumnya kok setelah beberapa hari kemudian baru nyetrum semua itu temboknya. Jadi itu tembok itu kalau dipegang tuh ya nyetrum sebenarnya, tapi enggak tahu. Ya setelah lapor ke pihak perumahan, terus pihak teknisi perumahan datang, yaitu akhirnya diperbaiki. Itu akhirnya sudah aliran listriknya sudah dikasih pengaman sekarang.
kayak ada mesin khusus supaya kalau ada konslet-konslet gitu mati, jadi nggak sampai terjadi lagi seperti itu. Ya itulah 3 kesaksian yang sangat berarti dalam hidup saya, karena tanpa pertolongan Tuhan ya tidak bisa berakhir dengan baik. Jadi kalau Tuhan ikut campur, Tuhan bisa merubah malapetaka menjadi berkat, musibah menjadi berkat. Ya puji Tuhan, semuanya baik-baik saja. Dan untuk selanjutnya saya sambung dengan membahas Alkitab, membahas ayat, beberapa ayat. Jadi temanya ini tentang suara Tuhan. Jadi Tuhan itu punya bermacam-macam cara untuk berbicara dengan manusia. Itu sebenarnya sudah sejak zamannya Adam dan Hawa itu sudah terjadi hubungan dua arah. Tapi zaman dulu itu caranya beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu audible, jadi bisa terdengar suara Tuhan langsung terdengar. Kalau zaman sekarang tidak bisa seperti zaman dulu, tapi tetap Tuhan berbicara melalui cara yang berbeda. Jadi kita yang hidup zaman sekarang harus lebih peka. Roh kita harus dilatih untuk peka mendengar suara Tuhan. Kita dapat melihat beberapa cara Tuhan berbicara dengan kita. Jadi suara Tuhan itu ibaratnya itu seperti alarm dalam hidup kita. Tahu alarm ya? Alarm itu biasanya untuk memasak atau bikin kue supaya enggak gosong, itu pakai alarm berapa menit, berapa jam. Terutama bagi ibu-ibu yang suka masak, suka bikin kue, itu perlu alarm. Saya sendiri aja kalau nggak pakai alarm itu sudah menghabiskan panci berapa, gosong semua panci saya. Jadi saya harus pakai alarm kalau memasak atau membuat kue. Jadi alarm itu penting sekali, terutama alarm dalam arti suara Tuhan. Karena kadang kita tuh karena terlalu sibuk, terlalu memikirkan hal-hal duniawi atau hal-hal lain yang menyita waktu kita, itu kadang kita lupa pada Sang Pencipta, lupa pada firman Tuhan, lupa saat teduh, lupa mesbah keluarga. Padahal itu penting. Kalau hari Minggu mungkin tidak lupa ya, semua pada ingat kalau hari Minggu ibadah gitu ya, karena sudah terbiasa. Tapi kalau kayak mengadakan mesbah keluarga itu kan tidak semua orang mengadakan mesbah keluarga, itu kadang malas, kadang lupa. Juga untuk saat teduh itu juga banyak orang yang malas gitu ya. Itu sebenarnya kita tuh sudah menjauh dari Tuhan kalau kita malas untuk bertemu dengan Tuhan dengan berbagai cara seperti yang saya sebut tadi, mesbah keluarga, saat teduh, persekutuan doa, komsel. Itu kita tidak boleh malas, kita harus rajin ya, karena itu kita mendekatkan diri pada Tuhan supaya kita selalu diingatkan oleh firman-Nya. Karena firman-Nya itu dalam Alkitab kita baca di Mazmur
119 ayat 105. Kita baca bersama-sama ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saya bersyukur Tuhan tuh kadang tuh berbicara dengan saya pribadi melalui firman-Nya. Jadi tapi tidak sering, kadang-kadang ya. Jadi Tuhan itu memang saya buktikan sendiri, memang berbicara lewat firman-Nya, memang iya. Saya pernah alami sekali. Nah, ini dalam ayat ini sekali lagi saya bacakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bisa saudara bayangkan ya, kalau jalan di lorong gitu ya, yang gelap, itu kan kita kejandapan ya, atau kita itu nabrak-nabrak gitu ya kan, tidak tahu ini ada apa di depan kita, tidak tahu ya. Jadi ya itulah kehidupan orang yang kehilangan penerangan itu seperti itu. Lampu mati contohnya, tiba-tiba lampu mati di rumah, kita sudah bingung, tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi begitu pentingnya pelita itu dalam hidup kita. Dalam hal ini yaitu firman Tuhan. Itu napas hidup pengikut Kristus, napas hidup anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita padam pelita itu dalam hidup kita. Karena kalau padam hanya gelap yang ada, ya, tidak ada terang. Jadi kalau ada terang, gelap, lari, nah gitu. Kalau terangnya hilang, gelapnya datang. Ya, jadi jangan sampai terang itu padam. Kita harus selalu bersemangat mengobarkan api Roh Kudus itu dalam hidup kita. Terus ada lagi ayat kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Sudah ketemu ya? Saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Saya tergerak untuk menyampaikan ayat ini karena dua ayat ini itu selalu terngiang-ngiang dalam hidup saya. Sepertinya Tuhan itu mengingatkan tentang alarm ini. Jadi temanya ini alarm ya. Alarm itu dalam arti suara Tuhan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan sebagai alarm dalam hidup kita. Alarm tanda petik ya. Alarm yang dari Tuhan, bukan alarm-alarm yang untuk masa itu, bukan ya. Luar biasa. Saya ingin membagikan cara-cara Tuhan berbicara dengan kita. Ada beberapa cara dalam Alkitab. Saya uraikan satu persatu ya. Yang pertama yaitu muka dengan muka. Contohnya Adam dan Hawa berbincang-bincang dengan Allah di Taman Eden. Ya. Juga Yesus dan para murid-muridnya itu juga berbicara muka dengan muka. Juga Yesus dengan beberapa orang lain selain muridnya pada zaman itu. Itu juga Tuhan masih hidup di dunia ini, jadi berbicara muka dengan muka. Itu dapat kita lihat di Kejadian 3
8 sampai 19. Dan dalam Yohanes 15 7 sampai 9. Terus ada lagi cara yang lain, yaitu melalui suara. Itu contohnya itu kisah Kain, kisah Paulus, dan contoh-contoh lain di Alkitab. Kalau kisah Kain itu dalam Kejadian 4 9 sampai 15. Kalau kisah Paulus itu di Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Terus ada lagi cara berikutnya, yaitu semak belukar menyala tapi tidak terbakar. Itu merupakan salah satu cara Tuhan berbicara pada umatnya. Contohnya yaitu Musa. Dalam Keluaran 3 kita dapat membacanya. Di situ Tuhan berbicara dengan Musa melalui semak belukar menyala tapi tidak terbakar. Selanjutnya melalui mimpi. Ini contohnya itu Yusuf, Raja Nebukadnezar, orang Majus. Kalau Yusuf itu dalam Kejadian 37 ayat 5. Kalau Raja Nebukadnezar itu dapat kita lihat di Daniel 2 ayat 1. Kalau orang-orang Majus itu dapat kita lihat dalam Matius 2 ayat 12. Berikutnya melalui malaikat Tuhan. Contohnya Maria dalam Lukas 1 ayat 28. Juga Lot, juga Zakaria, juga Nabi Elia, juga Abraham, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Berikutnya yaitu Tuhan berbicara pada umatnya melalui bencana alam atau musibah. Contohnya air bah zaman Nabi Nuh. Itu juga suatu bencana alam yang dahsyat. Juga tulah di Mesir. Itu juga musibah yang dahsyat. Itu tulah di Mesir itu dapat kita lihat di Keluaran 7 ayat 11. Untuk musibah ini itu sering terjadi pada umat manusia ya, sering terjadi. Tapi kita kurang peka akan bencana alam atau musibah ini. Jadi kita harus lebih peka lagi, ya, karena ada maksud Tuhan di balik musibah dan bencana alam yang terjadi. Ada maksud Tuhan yang harus kita dengarkan dan perhatikan. Yaitu tadi alam tadi. Jadi kalau misal kita masak sudah bunyi titit, ya segera kita matikan itu kompornya. Kalau alarm untuk masak itu berbunyi, nggak bisa kita tunda-tunda. Oh nanti aja, bentar lagi gitu. Nggak bisa. Kalau alarmnya udah bunyi, segera kita matikan. Kalau kita bikin air panas gitu kan, itu kan cuma butuh sekitar 20 menit gitu ya kalau pakai ceret ya. Kalau kita pasang alarm 20 menit bunyi, ya sudah kita matikan karena udah mendidih. Nah, kalau kita tidak matikan nanti sat airnya ya. Ya itulah pentingnya kita harus memiliki kepekaan pada suara Tuhan. Untuk selanjutnya yaitu keledai. Ini kisahnya Bileam ya. Keledainya Bileam ini dipakai Tuhan untuk menegur Bileam dengan bisa berbicara. Bayangkan ada binatang bisa berbicara, mungkin kalau kita alami bisa lari ya.
Mana ada binatang berbicara. Saya punya peliharaan burung perkutut itu. Kalau burung perkutut saya berbicara, saya mungkin lari ya. Ya itulah, Tuhan bisa memakai segala macam cara. Karena Tuhan itu maha kuasa. Bisa memakai apa saja untuk berbicara pada manusia. Ini kisah Bileam ini terdapat di Bilangan 22. Juga 2 Petrus 2 ayat 16. Selanjutnya penglihatan dari Tuhan. Ini contohnya yaitu Abraham, para nabi, Yohanes ini dapat kita lihat dalam Wahyu 9 ayat 17. Daniel ini ada di ayat Daniel 10 ayat 14. Juga Yakub itu ada di Kejadian 15 ayat 1 dan Kejadian 46 ayat 2. Berikutnya hati nurani dalam Mazmur 16 ayat 7. Ya ini saya sering ini kalau hati nurani. Sepertinya suara Tuhan itu berbicara sama saya hampir tiap hari melalui hati nurani. Tapi saya masih bingung ini hati apa tuh, Tuhan berbicara atau suara Tuhan atau perasaan saya. Kadang saya masih bingung. Ini masih perlu saya latih. Jadi hati-hati, kadang itu bukan suara Tuhan, tapi itu perasaan aja, terbawa perasaan. Ya, jadi harus belajar melatih roh kita supaya tahu ini suara Tuhan apa bukan. Terus selanjutnya Tuhan berbicara melalui Alkitab. Ini ada dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan Mazmur 119 ayat 105. Ya, jadi Tuhan itu berbicara bisa melalui Alkitab juga. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya pernah alami satu kali Tuhan berbicara dengan saya melalui Alkitab di kitab Amsal. Sungguh sepertinya tuh kok tahu gitu loh, Tuhan kok tahu apa yang saya alami ya melalui ayat itu. Saya sampai nggak percaya, kok saya tahu persis seperti yang saya alami gitu. Luar biasa, ajaib ya. Mungkin saudara juga pernah alami itu yang namanya rema itu ya. Jadi tiap-tiap orang tuh punya rema yang berbeda-beda. Ya bersyukur kalau kita pernah dikasih rema sama Tuhan ya. Karena tidak semua orang dapat rema. Ya itu terserah Tuhan ya. Tuhan bisa memberi seseorang rema banyak, kadang sedikit, maksudnya berkali-kali, kadang sekali. Tiap orang berbeda-beda. Selanjutnya Tuhan berbicara kepada manusia melalui cara orang lain di sekitar kita. Orang lain di sekitar kita itu kalau zaman perjanjian baru itu sampai perjanjian lama itu hamba Tuhan, nabi, rasul. Kalau zaman sekarang ini biasanya itu anggota keluarga ya, anak, istri, orang tua, anak, istri atau suami, orang tua, mertua, ipar. Zaman sekarang ya, kalau zaman dulu itu nabi, rasul ya, terus apa itu hamba Tuhan. Terus selanjutnya yaitu Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 26. Jadi peranan Roh Kudus itu besar dalam hidup kita. Roh Kudus itu menolong kita untuk hidup dalam kebenaran firman-Nya.
Roh Kudus itu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Roh Kudus itu menuntun kita ke jalan yang benar menurut kehendaknya. Dan Roh Kudus itu membimbing kita. Membimbing, sungguh luar biasa. Kita sering mendengar ya bimbingan rohani atau bimbingan belajar. Jadi bimbingan itu ternyata penting sekali. Terutama dalam hal kerohanian itu harus dibimbing. Kalau tidak dibimbing nanti salah jalan, pasti salah jalan. Ibaratnya itu nanti lama-lama kentir ya. Kentir ke dosa-dosa yang dosa itu macam-macam ya. Terus pokoknya kita harus minta pimpinan Roh Kudus senantiasa, takut akan Tuhan senantiasa. Kalau nggak kepingin kentir tadi ya. Sungguh ini zaman sekarang ini kalau iman kita nggak kuat itu berbahaya. Bisa kentir beneran ya. Jangan sampai kita kentir ke dosa-dosa, berbagai macam dosa itu ya. Selanjutnya ini situasi dalam hidup kita. Ini dipakai Tuhan jika cara-cara yang saya sebutkan tadi gagal, itu Tuhan bisa pakai cara yang lain, yaitu dengan situasi dalam hidup kita. Contohnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu tidak mau tidak mau menurut panggilan Tuhan ya, gagap ibaratnya ya. Disuruh ke Ninibe malah kemana gitu ya. Akhirnya di tengah laut naik kapal, ada ombak besar dan badai besar. Waktu itu Nabi Yunus juga tahu kalau itu suara Tuhan. Saat ada badai dan ombak besar itu dia tahu, dia menyadari bahwa itu suara Tuhan. Dia disuruh ke Ninibe. Akhirnya dia ke Ninibe juga. Ya itulah situasi yang tidak enak. Kadang kita akan berada di zona nyaman ya, enak gitu ya, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah ya. Itu kadang iman kita jadi kerdil ya, kita tidak bisa bertumbuh, tidak dewasa rohani karena kita di zona nyaman. Maka dari itu kalau kita keluar dari zona nyaman itu jangan menggerutu, karena itu salah satu cara Tuhan mendidik kita ya, supaya iman kita lebih kuat, lebih teguh, tidak gampang kintir tadi ya, dengan dosa-dosa ya, dengan berbagai macam dosa. Terus selanjutnya yaitu dengan doa ya, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 30 dan Kisah Para Rasul 11 ayat 5 ya. Jadi ketika kita berdoa itu terjadi komunikasi dua arah antara Allah dan roh kita ya. Jadi sungguh indah kalau kita berdoa itu, ibaratnya itu ada suatu pertemuan yang indah dalam roh ya. Kita seperti ya pokoknya yang amat dekat gitu, yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, terlalu dekat dengan Tuhan itu. Kalau kita sungguh-sungguh loh, tapi berdoanya nggak asal-asalan, doa yang dari hati, itu pasti kita akan merasakan hadirat Tuhan ya. Jadi kita bisa mendengar Tuhan berbicara melalui doa kita. Kalau doa itu ya jangan buru-buru ya, jangan mikir yang lain, harus konsen, harus fokus. Nggak boleh doa tapi pikirannya kemana-mana, layang kemana-mana, atau doa sambil lalu cepat gitu, nggak bisa. Jadi doa itu harus seperti kita tuh ada mau ketemu orang yang spesial dalam hidup kita. Itu kan kita senang ya, kita
antusias menikmati pertemuan itu ya. Jadi doa itu napas hidup orang percaya. Jadi itulah berbagai cara Tuhan berbicara pada umatnya. Kita bersyukur karena ada suara-suara Tuhan yang masih kita dengar sampai saat ini, meskipun caranya macam-macam dan tiap orang nggak sama. Tapi kalau kita peka pasti kita tahu kok, pasti kita bisa mengerti. Oh ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih kau mengingatkan aku. Ya, itulah yang mau saya sampaikan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup acara ini. Bapa, dalam nama Yesus, saya berdoa, saya mengucap syukur, saya percaya apa yang tertulis dalam Alkitab, karena Alkitab itu adalah firman-Mu. Firman itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Engkau berdaulat dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu ini bersyukur diberi kesempatan untuk menyaksikan kebesaran-Mu dalam keluarga saya, baik saya sendiri maupun anak-anak saya, juga orang tua saya, suami saya, keluarga saya ditolong Tuhan tepat pada waktunya. Sungguh Tuhan, saya bersyukur. Dengan apa saya membalas kasih-Mu Tuhan, selain dengan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari, ucap syukur, doa, dan merindukan kehadiran-Mu senantiasa dalam hidupku, dalam hidup kami sekeluarga ya Tuhan. Pakailah anak-Mu ini, hamba-Mu ini menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berbicara pada kami, baik kami yang dimanapun berada Tuhan. Biarlah berkat-Mu mengalir buat semua yang mendengarkan firman-Mu ini, karena firman-Mu itu tidak keluar sia-sia Tuhan, tapi memberkati semua yang mendengarkan firman-Mu, baik berkat dalam keuangan, berkat dalam kesehatan, berkat dalam keluarga ya Tuhan, dan berkat-berkat yang lain, sehingga kami boleh lebih peka terhadap suara-Mu ya Tuhan. Roh kami lebih peka ya Tuhan, karena Roh Kudus-Mu senantiasa yang memimpin tiap langkah kami. Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami dalam pimpinan Roh-Mu. Ajar kami untuk selalu takut akan Tuhan senantiasa. Ajar kami untuk selalu berjalan di atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di acara selanjutnya di channel ini. Tuhan memberkati.